Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir dari doa kunut. Namun sebelum kita membaca tentang tafsir doa kunut, terlebih dahulu kita akan membaca apa itu kunut. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 178. Kunut secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama, tunduk dan taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun." Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya kunut. Semuanya qanitun, semuanya kunut kepada Allah Ta'ala. Dan makna semuanya kunut, kullun lahu qanitun, makna kunut dalam ayat ini artinya adalah taat. Semuanya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatannya dalam bentuk apa? Ketaatan yang dilakukan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah tidak keluar dari takdir Allah. Sehingga taat yang dimaksud di sini adalah taat kauni. Taat kauni artinya tidak keluar dari kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat kauni tidak bernilai pahala, karena ini adalah ketaatan yang berlaku untuk semua makhluk. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abda, mereka akan datang di hadapan Allah Ta'ala sebagai hamba. Hamba dalam arti hamba kauniyah, meskipun bisa jadi ketika di dunia dia tidak mau beribadah kepada Allah, seperti orang kafir. Dan makna penghambaan kauniyah artinya adalah ketaatan kepada Allah, penghambaan kepada Allah dalam bentuk dia tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna kunut adalah ibadah salat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya Maryam uqnuti li rabbiki." Wahai Maryam, uqnuti li rabbik. Wasjudi warka'i marraki'in. Wahai Maryam, lakukanlah kunut. Maksudnya lakukanlah salat. Wasjudi warka'i marraki'in. Bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan makna uqnuti di sini adalah perintah untuk melaksanakan salat, sebagaimana keterangan para ahli tafsir. Kemudian makna kunut yang ketiga adalah diam dan tenang. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta, yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah qanitin dengan kondisi kunut, maksudnya adalah dengan tenang. Dan ayat ini turun sebagai peringatan bagi para sahabat ketika mereka salat, mereka ngobrol sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat mereka sholat, mereka bicara dengan sampingnya, mereka bicara dengan samping kanan dan kirinya, berbicara urusan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah menghadap Allah artinya lakukanlah salat
Qanitin dalam kondisi kunut maksudnya adalah dalam kondisi diam, tenang, tidak boleh bicara, tidak boleh banyak bergerak. Sehingga orang yang melakukan kunut artinya adalah orang yang banyak diam, banyak tenang, tidak bicara ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menceritakan sababun nuzul dari ayat di atas. Kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami itu ngobrol ketika salat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Ada seorang di antara kami yang mereka bicara dengan temannya. Fi hajatihi, ya, terkait kebutuhannya. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Lalu kita diperintahkan untuk diam dan kita dilarang untuk bicara. Dan ketika itu bicara ketika salat, sebelum turun ayat ini, bicara ketika salat tidak termasuk membatalkan salat. Sehingga orang yang bicara ketika dia sedang salat nggak batal salatnya. Karena belum ada larangan. Sampai kemudian ada larangan, maka wa nuhina 'anil kalam. Kita dilarang untuk bicara ketika salat. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka ketika ada larangan untuk dilakukan dalam salat, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu bisa menjadi salah satu penyebab batalnya salat. Tayyib. Kemudian yang keempat adalah berdiri lama ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunut." Afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya. Tul kunut. Dan yang dimaksud tul kunut di sini adalah paling panjang berdirinya. Sehingga makna tulul kunut di sini tidak bisa diartikan kunut dalam arti berdoa kunut. Salat yang paling afdal adalah yang doa kunutnya paling panjang, bukan demikian. Al-murad bil kunuti huna, kata An-Nawawi. An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-kunut dalam hadis ini adalah al-qiyam. Bittifaqil ulama'i fima alimtu. Bittifaqil ulama'i fima alimtu. Berdasarkan sepakat ulama yang saya ketahui. Dan tentu saja ketika pernyataan ijma' ini disampaikan oleh seorang ulama muhakkik sekelas Imam An-Nawawi, menunjukkan bahwasanya kemungkinan besar ijma' ini adalah ijma' yang benar. Sehingga makna tulul kunut bukan berdoa kunut yang panjang, bukan. Salat yang paling afdal adalah salat yang kunutnya paling panjang, maksudnya adalah yang berdirinya paling lama. Karena kalau berdirinya lama, maka dia akan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salatnya. Dan seperti inilah yang dipahami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang makna kunut. Jawab beliau, "Ma a'raful kunuta illa tulal qiyam." Aku tidak tahu tentang makna kunut selain tul qiyam. Illa tulal qiyam, selain berdiri yang lama. Selain memanjangkan bacaan ketika sholat. Maksudnya adalah berdirinya lah lama. Sehingga ketika orang itu melakukan kunut dalam sholat, maksudnya adalah dia berdiri lama dalam sholat. Kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah Ta'ala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima." Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah man huwa qanitun? Ataukah orang yang beribadah dengan berdiri lama, ana al-lail, di waktu malam, sajidan wa qa'ima, sujud dan berdiri. Sehingga qanitun di sini adalah melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sholat.
Dan itulah makna kunut yang keempat. Baik. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal ketika orang melaksanakan sholat lail, qiyamul lail? Memperpanjang bacaan sehingga memperlama berdiri, dan nanti konsekuensinya jumlah rakaatnya jadi sedikit. Ataukah memperpendek bacaan sehingga jumlah rakaatnya menjadi lebih banyak. Sehingga misalnya ada orang sholat dalam waktu 1 jam. Qiyamul lail 1 jam. Qiyamul lail 1 jam di sini dia gunakan untuk sholat sebanyak misalnya 21 rakaat. Ketika dia gunakan untuk sholat sebanyak 21 rakaat, tentu saja nanti lama berdirinya pendek-pendek. Dengan orang yang sholat 11 rakaat dengan waktu yang sama, yaitu 1 jam. Mana yang lebih afdol? Memperbanyak jumlah rakaat tapi konsekuensinya pendek-pendek, ataukah memperlama bacaan dan nanti jumlah rakaatnya jadi sedikit? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, pada asalnya yang lebih afdal adalah tulul kunut, yang panjang berdirinya. Semakin panjang berdiri, semakin lama berdiri, maka semakin afdal. Kecuali jika ada maslahat yang lain. Saya ulang, hukum asal, saya bicara hukum asal. Pada asalnya yang lebih afdal adalah yang panjang berdirinya, kecuali jika ada maslahat yang lain. Maslahat yang lain contohnya apa? Maslahat yang lain adalah misalnya orangnya kalau panjang berdiri ngantuk misalnya. Sehingga sholatnya malah banyak keganggu karena disebabkan dia ngantuk. Maka dia butuh banyak bergerak. Banyak bergerak yang dia lakukan min ajlil intibah, agar dia selalu sadar dan tidak kemudian ngantuk dalam sholat. Sehingga ketika dia banyak bergerak, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, bergerak seperti itu, maka itu akan bisa mengurangi potensi ngantuk yang ada pada dirinya ketika dia sedang melakukan qiyamul lail. Sehingga kalau ada orang melakukan qiyamul lail, misalnya dia membaca 30 ayat dalam 1 rakaat, lalu dia ngantuk, akhirnya dia bergerak Allahu Akbar. Dengan mengangkat tangan mungkin nanti ngantuknya hilang. Atau masih ngantuk, dia bergerak. Gerakan-gerakan yang lain bisa jadi dengan itu ngantuknya akan hilang. Maka dengan demikian sholatnya akan lebih fokus. Tapi pada asalnya kalau misalnya dia bisa maksimal dengan berdiri lama, dianjurkan untuk berdiri lama. Dan satu lagi yang belum kita sebutkan di sini ya. Satu lagi apa? Doa kunut. Makna kunut yang kelima, Anda bisa tambahkan ya berarti. Makna kunut yang kelima adalah doa kunut. Yang kelima berarti di sini doa kunut. Yaitu membaca doa kunut ketika seusai i'tidal atau sebelum i'tidal atau sebelum rukuk maksud saya. Bisa dibaca seusai i'tidal atau sebelum rukuk. Doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa kunut yang dibaca ketika sholat witir. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang hendaknya aku baca ketika kunut witir. Di sini ada kalimat aquluhunna fi qunutil witri. Ada kalimat witir.
yang aku baca ketika kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya yang saya sebutkan di bawah ini ya. Berikut adalah teks doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Dan sumber dari doa ini ada di hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Syu'aib Al-Arnaud menilai doa ini statusnya, sanadnya sahih. Nah, kita coba terjemahkan. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri keselamatan. Sehingga kita mohon kepada Allah dengan menyebutkan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah sebelumnya. Nanti akan kita detailkan bagian itu. Sebagaimana kita bersolawat untuk Nabi SAW dengan menyebutkan orang yang sudah mendapatkan solawat sebelumnya, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Wa tawallani fiman tawallait. Jadilah Engkau waliku sebagaimana Engkau telah menjadikan, sebagaimana Engkau telah menunjuk beberapa orang sebagai walimu, sebagaimana Engkau telah menjadi wali bagi hambamu yang Engkau kehendaki. Berikanlah untukku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Berkailah untukku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya Engkau menetapkan takdir, wa la yuqda alaik, dan tidak ada yang menetapkan takdir untukmu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak ada orang yang terhina siapapun yang Engkau jadikan sebagai walimu. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak ada orang yang mulia siapapun yang Engkau jadikan sebagai musuhmu. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha tinggi, maha suci Engkau wahai Rabbku, wa ta'alait, dan maha tinggi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mandah, dalam At-Tauhid terdapat tambahan yang statusnya hasan. Wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari hukumanmu illa ilaik, kecuali dengan bersandar kepadamu. Sehingga kalau kita cantumkan, maka ini bisa ditaruh di bagian belakang. Tabarakta rabbana wa ta'alait wala manja minka illa ilaik. Baik. Saya harap Bapak Ibu para pemirsa bisa menghafal doa kunut yang Masya Allah isinya banyak sekali kebaikan ini, sehingga bisa kita baca ketika kita kunut witir, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penjelasan doa kunut. Penjelasan ini saya sadur dari Majma' Fatawa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dari Majmu' Fatawa Imam Ibnu Utsaimin,
ada syarah tentang doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Di awal doa kunut kita memohon kepada Allah petunjuk. Petunjuk berupa hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena hidayah itu dua ini. Hidayah itu bentuknya ada dua ya. Hidayah dalam bentuk ilmu, dan yang kedua hidayah dalam bentuk taufik. Hidayah dalam bentuk ilmu artinya adalah mohon bimbingan untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Hidayah dalam bentuk taufik adalah mohon bimbingan agar kita bisa selamat untuk melaksanakan kewajiban, bisa semangat dalam melaksanakan tugas, semangat dalam melaksanakan kewajiban, dan seterusnya. Dan itulah hidayah amal soleh. Ilmu yang bisa membimbing kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Bisa membedakan antara jalan lurus dan kesesatan. Berikut hidayah berupa semangat untuk mengamalkan dan mengikuti kebenaran. Dan itu kita baca ya, dalam sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Fiman hadait, sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ini potongan kalimat fiman hadait, sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawassul. Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawassul. Apa itu kalimat tawassul? Kalimat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena tawassul artinya adalah al-qurbah, kedekatan. Kita menyebutkan kenikmatan hidayah yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kita memohon hidayah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada hambanya yang lain. Dan itu juga kita baca saat kita membaca tasyahud ya. Saat kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim. Sehingga kita menyebutkan Allah telah memberikan nikmat kepada si A, maka kita mohon kepada Allah agar Allah ngasih nikmat yang sama kepada saya. Dan inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-tawassulu bi fi'lillah, tawassul dengan perbuatan Allah, yaitu bagian dari perbuatan Allah. Dia memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan kita memohon hidayah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada para nabi dan para pendahulu kita yang saleh. Dan itu kita baca saat kita membaca doa kunut. Masya Allah. Ada seorang anak yang dia bilang ke orang tuanya, misalnya, Pak, saya minta ini, kan dulu Bapak sudah ngasih ke kakak kayak gini. Berarti pakai apa anak ini? Ketika dia berdoa, ketika dia meminta, bukan berdoa ya, ketika dia meminta kepada orang tuanya agar diberi sesuatu, maka sang anak menyebutkan, kan dulu Bapak sudah ngasih ini, sudah ngasih kakak barang ini. Anak minta motor. Kan dulu Bapak sudah ngasih kakak motor. Itulah bentuk apa? Tawassul. Jadi dia ingin mencari kedekatan dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Dan dia menyebutkan perbuatan orang tuanya kepada kakaknya. Sehingga ketika orang berdoa kepada Allah dengan melakukan tawassul seperti ini, maka dia memohon kepada Allah agar diberi nikmat sebagaimana nikmat yang pernah Allah berikan kepada yang lain. Walillahi al-mathalul a'la. Dan Allah Ta'ala
memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Artinya ketika makhluk dengan sesama makhluk bisa melakukan seperti itu, maka makhluk ketika berdoa kepada Allah juga boleh melakukan seperti itu. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kalimat seperti ini. Kalimat tawassul. Sebagaimana engkau telah berikan kepada si A, kepada si B. Nah. Dan hal yang sama juga kita ucapkan di redaksi berikutnya. Wa'afini fi man afait. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang yang telah engkau beri keselamatan. Selanjutnya kita memohon kepada Allah keselamatan. Keselamatan dari apa? Tentu kan ada objeknya ya, atau ada sebabnya. Keselamatan dari apa? Jawabannya adalah keselamatan dari semua penyakit. Al-afiyah, keselamatan dari semua penyakit. Baik penyakit badan maupun penyakit batin. Kalau penyakit badan ini urusan dokter dan masyarakat umum bisa mempelajarinya. Nah, sekarang apa itu penyakit hati? Yang ini yang dibahas oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan penyakit hati? Karena penyakit ada dua, penyakit yang menyerang badan dan penyakit yang menyerang hati. Para ulama mengatakan penyakit hati secara umum ada dua. Yang pertama adalah syahwat. Dan yang kedua syubhat. Apa itu penyakit syahwat? Semua keinginan untuk menyimpang dari kebenaran karena dorongan hawa nafsu. Baik karena motivasi harta, tahta, maupun wanita. Dan bukan termasuk penyakit syahwat ketika ada orang yang menyalurkan hasrat biologisnya pada jalur yang halal. Sehingga ada orang yang disebabkan karena keinginannya untuk mendapatkan harta, lalu dia melakukan penyimpangan. Disebabkan karena keinginannya untuk mendapatkan jabatan, lalu dia melakukan penyimpangan. Atau dia menyalurkan hasrat biologisnya kepada yang enggak benar. Semua itu adalah penyakit yang muncul karena dorongan syahwat. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan betapa bahayanya dunia ketika tidak diiringi dengan takwa, yang itu bisa menyebabkan seorang ahli agama, tokoh agama, sampai dia tersesat. Jadi gambaran tokoh agama tersesat dalam Al-Quran itu sering Allah tunjukkan dalam bentuk cerita Bani Israel di masa silam. Ada banyak sekali tokoh agama di sana. Dalam arti mereka paham Taurat, mereka tahu isi Taurat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Di surat Al-A'raf ayat 169. Kita buka surat Al-A'raf ayat 169. Baik. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, warithul kitab, yang mereka mewarisi Taurat. Artinya generasi seterusnya ini, generasi penerus Bani Israel ini, mereka mempelajari Taurat dan keberadaan mereka sebelum Al-Quran turun. Namun apa yang terjadi? Ya'khudhuna arada hadzal adna, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan,
sayughfaru lana, kami akan diberi ampunan, kita akan diampuni. Sehingga mereka menerima sogok. Itu tokoh agama. Mereka menerima sogok. Dibayar, disogok, mungkin oleh pejabat Yahudi atau Bani Israel yang punya kekuasaan. Dengan maksud agar bisa mempengaruhi masyarakat dengan statusnya sebagai tokoh agama. Kemudian disampaikanlah fatwa-fatwa yang menyimpang. Bahkan sampai berani memberikan koreksi terhadap Taurat. Akhirnya Taurat dikoreksi. Masya Allah. Padahal itu kitabullah. Akhirnya banyak bentuk pemalsuan dalam Taurat disebabkan seperti ini. Setelah itu mereka bertobat, minta ampun. Dan mereka yakin, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Jadi ketika menerima sogok, mereka punya bayangan, nanti setelah ini kita bertobat. Kemudian minta ampun. Namun anehnya, wa iyyatihim aradum mithluhu ya'khudhu. Kalau datang lagi tawaran sogok seperti itu, diambil lagi. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Jadi kemarin waktu berbuat maksiat, lalu dia bertobat, dia mohon ampun, dia astagfirullah, kita akan terus dia yakin pasti nanti akan diampuni. Ketika ada yang ngasih sogok lagi, diterima lagi. Itu Allah gambarkan bagaimana kondisi orang yang dia punya penyakit syahwat sampai dia melakukan penyimpangan dalam bentuk apa? Dia membuat fatwa yang menyimpang, dia menyampaikan penjelasan di masyarakat yang menyimpang, mungkin untuk mendukung kepentingan pejabat Yahudi ketika itu, penguasa Bani Israel. Ya, untuk mendukung kepentingan politik tertentu, dan mereka disogok, mereka dibayar. Lalu Allah katakan, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi. Bukankah mereka telah diambil perjanjian dalam Alkitab bahwasanya mereka tidak boleh mengatakan atas nama Allah illal haq, kecuali kebenaran, wa darasu ma fihi, dan mereka harus mempelajari isi dari Taurat. Ya. Allah katakan, bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah, ya, alla yaqulu 'ala Allah, mereka tidak akan mengatakan sesuatu atas nama Allah illal haq, kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari wa darasu ma fihi, mereka telah mempelajari apa yang tersebut dalam Taurat. Wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita memohon afiah kepada Allah Ta'ala. Karena dunia yang demikian indah untuk dipandang, demikian enak untuk dinikmati, bisa jadi menyebabkan orang itu menyimpang dari agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin. 2 ekor serigala yang lapar ketika dilepas di kerumunan kambing. Dilepas di kerumunan kambing. 2 serigala lapar. Kenapa 2? Karena kalau sendirian mungkin keberaniannya kurang. Begitu 2, serigala itu akan lebih berani. Kata Nabi SAW, itu tidak lebih merusak dibandingkan rusaknya agama manusia karena dia ingin mengejar dunia. Sehingga saat orang itu mengejar dunia, korban rusaknya adalah agamanya. Sehingga dia mengambil sesuatu yang haram karena dorongan syahwat tadi. Dia utang riba,
dia melakukan praktek haram yang lainnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah penyakit syubhat, yaitu semua pemikiran sesat yang bercokol di benak seseorang sehingga menghalangi dirinya untuk memilih jalan kebenaran. Atau ungkapan lain dari penyakit syubhat adalah alasan yang dipakai oleh seseorang untuk mempertahankan penyimpangannya. Sehingga saat dia ditanya, kamu kok punya pikiran kayak gini, kenapa? Ya, mungkin dia akan mengatakan, oh alasannya seperti ini, seperti ini. Nah, alasan itulah syubhat yang menghalangi dirinya untuk bisa menerima kebenaran. Nah, ketika orang punya syubhat, maka syubhat itu harus disingkirkan dulu, barulah dia bisa menerima kebenaran. Contoh misalnya, ada orang yang dia sudah diingatkan, Pak, ini tuh haram, tidak boleh. Loh, kata siapa itu haram? Kalau ini haram, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, terus dia beralasan, nanti kayak gini, kayak gini. Nah, itu namanya syubhat. Sehingga bisa jadi ada orang yang berpegang dengan satu prinsip tertentu yang itu keliru, sehingga disebabkan karena apa yang dia lakukan ini menyebabkan dia terjerumus dalam sesuatu yang haram. Masih banyak orang misalnya tidak mengakui bahwa riba di bank itu sesuatu yang haram. Saya ulang, banyak orang yang dia tidak mau mengakui bahwa bunga bank itu riba. Dengan alasan, termasuk juga diantaranya adalah alasan keberadaan tokoh masyarakat. Tapi kata si ini, kata tokoh ini gak apa-apa. Kata tokoh ini gak apa-apa. Dan itu syubhat. Baik. Nah, sebelum kita memberikan inisiasi kepada seseorang terkait masalah syubhat seperti ini, pertama yang perlu untuk kita sadarkan adalah bahwa setiap manusia yang memilih pendapat, maka dia harus mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sampaikan kepada yang bersangkutan ketika dia beralasan, tapi ustadz ini membolehkan, kiai ini membolehkan, tokoh ini membolehkan, kita sampaikan dulu. Baik, kalau memang mereka membolehkan, ada ustadz yang melarang, ada ustadz yang membolehkan, misalnya ya. Pertama, kita perlu tahu bahwa setiap yang kita pilih dari pendapat para ulama itu, nanti kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Berarti kamu harus siap dengan itu. Nah, tugas kita berikutnya adalah kalau menemukan perbedaan pendapat, maka yang harus kita lakukan apa? Cari pendapat yang paling mendekati kebenaran. Nah, di sini Allah tahu kamu milih pendapat ini itu latar belakangnya apa? Apakah karena kepentingan pribadi? Ataukah karena dorongan ini yang lebih sesuai kebenaran? Kalau karena kepentingan pribadi, saya kalau milih pendapat yang kedua, wah nanti usaha saya nggak bisa jalan. Maka saya milih pendapat yang pertama. Yang ini lebih sesuai dengan unit usaha saya. Nah, berarti lebih kepada apa? Dorongan syahwat. Sehingga kadang ada orang yang dia beralasan dengan alasan tokoh tertentu, padahal sebenarnya faktor utama kenapa dia pilih pendapat itu adalah syahwatnya. Makanya bisa bahaya besar ketika orang terjangkiti penyakit hati seperti ini. Wa tawallani fi man tawallait, dan jadilah wali bagiku sebagaimana engkau telah menjadi wali bagi hambamu yang engkau kehendaki. Wali adalah kekasih yang akan menjadi pelindung, penolong, memperhatikan keadaan orang yang dia kasihi. Ketika Allah menjadi wali yang istimewa bagi seorang hamba, maka Allah akan sangat memperhatikan si hamba, memberikan riayatul hasanah,
mengarahkan ke jalan yang lurus, menyelamatkan dari segala ujian dunia dan akhirat. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan, maksudnya adalah kekafiran, ilan nur, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sementara orang-orang kafir walinya adalah taghut. Sehingga ketika walinya jadi taghut, walinya adalah setan, maka ya dia nanti akan diarahkan ke jalan setan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dibalik. Nah, kalimat wa barik li fima a'tait, berkailah untukku terhadap apa yang telah engkau berikan kepadaku. Berkah berasal dari kata birkah, yang artinya tempat luas yang menampung air, sumur gitu ya, yang di situ ada banyak airnya. Dari asal kata ini para ulama mengatakan berkah adalah kebaikan yang banyak dan bersifat terus-menerus. Kedung ya, bahasa Jawa namanya kedung, yang dia menampung air sehingga orang mengambil air dari situ, disebut dengan birkah. Di sini kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah dalam nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena sedikit yang berkah jauh lebih baik dibandingkan banyak namun tidak berkah. Ketika seseorang tidak diberkahi hartanya, dia tidak bisa mendapatkan banyak kebaikan dan manfaat dari hartanya. Kita jumpai ada orang yang hartanya banyak, namun dia terjerat kasus hukum, tidak bahagia bersama keluarga, selalu merasa kurang, habis di tangan anaknya, habis hanya untuk jajan dan jajan. Itu contoh harta yang gak berkah. Ya, biaya kosmetik saja berapa? Puluhan juta, Masya Allah. Tapi Pak, dia pendapatannya gede. Berapa? Ratusan juta per bulan. Cuman dia sembunyikan. Jadi rekeningnya atas nama banyak orang, atas nama ini, atas nama ini. Dia kalau beli sesuatu nanti pakai nama ini, pakai nama ini. Loh, kenapa kok kayak gitu? Ya dia nggak berani, nanti nggak ketahuan. Saya dapat info ada seorang aparatur negara yang sudah cukup tinggi jabatannya, tapi dia ketika beli mobil itu nunggu pensiun. Akhirnya penasaran, loh kenapa kok nunggu pensiun? Padahal duitnya banyak. Gak berani. Dia beli sebelum pensiun tuh gak berani. Loh kenapa kok gak berani? Nanti kan harta itu harus dilaporkan. Asalnya dari mana, dapat duit dari mana. Sehingga aparatur negara ini tidak berani untuk beli itu, nunggu dia pensiun dulu. Dan kayak gitu katanya banyak. Oh, baru tahu saya. Kemudian kita bisa buat kesimpulan. Bahagianya di mana orang punya harta kayak gini? Kucing-kucingan, selalu merasa was-was, jangan-jangan. Sehingga untuk beli sesuatu saja, dia itu nggak berani terang-terangan. Ya. Dia harus pinjam nama ini, pinjam nama ini, pinjam nama ini. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula orang yang tidak diberkahi ilmunya. Sekalipun ilmunya banyak, dia tetap saja seperti orang bodoh. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia pelajari. Ada yang menghatamkan berbagai buku, namun akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya tidak jauh berbeda dengan preman. Padahal dia, Masya Allah ya, sudah khatam kitab ini, khatam kitab ini. Bahkan dia punya majelis ceramah. Tapi akhlaknya, kebiasaannya nggak berbeda dengan preman. Berarti
di posisi ini, dia tidak berkah dari sisi ilmunya. Waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah keberkahannya. Hidup itu kalau berkah, Masya Allah, sekalipun sedikit, tapi bisa membuat bahagia. Dan sebaliknya kalau nggak berkah, baik harta, waktu maupun yang lainnya, sekalipun banyak, dia tidak bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Masih ada penggalan yang lain yang belum kita baca, dan insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.